selanjutnya itu praktikum yang kedua. Mungkin saya selesai terlebih dahulu. Nah, untuk praktikum yang kedua itu masih sama, kita memakai satu stok, yaitu jumlah penduduk. Untuk CLD-nya seperti ini, di populasi itu dipengaruhi oleh kelahiran dengan penambahan dan kelahiran menambah jumlah populasi. Tetapi di sini ada variabel atau komponen lain yaitu kepadatan, di mana kepadatan ini yang akan mempengaruhi kematian. Jadi apabila yang tadi di awal itu adalah populasi langsung berpengaruh terhadap kematian, untuk praktikum yang kedua ini ada variabel kepadatan, di mana nanti kita akan menginput inputan berupa data grafik untuk di faktor pengalih kematian dan juga kepadatan. Untuk proyeksi pemodelannya yaitu adalah 50 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2065 untuk bentuk struktur modelnya seperti yang ditampilkan di layar. Untuk hasil grafiknya mungkin seperti ini. Untuk satuannya nanti jumlah penduduk kita pakai jiwa saja. Baik, mungkin bisa ke fansimnya Bapak Ibu untuk kita membuat struktur modelnya. Untuk initial time-nya kita memakai tahun 2015. Karena pemodelan 50 tahun, 2015 ditambah 50 yaitu 2065. Time step-nya sama, satu. Untuk unit for time-nya tetap sama yaitu tahun. Itu Bapak Ibu semuanya. Apabila sudah, kita bisa klik OK. Nah, karena hanya ada satu stoknya, kita klik saja seperti tadi. Untuk pembuatan modelnya, kita namakan yaitu jumlah penduduk. Untuk stoknya, untuk rate-nya kita ada 2, yaitu kelahiran dan juga ada rate dari kematian. Jadi untuk yang emigrasi-emigrasi di struktur ini tidak kita masukkan atau kita tidak anggapkan kematian. Untuk selanjutnya ada variabel yang menghubungkan, itu adalah laju kelahiran. Saya tempatkan di atas. Untuk variabel selanjutnya yaitu adalah kepadatan. Saya taruh di bawah sini. Kepadatan. Lalu ada luas areanya. Terus di sini ada laju kematian. Dan yang terakhir itu adalah faktor pengalih laju kematian dan kepadatan. Enterkan. Mungkin ini inputan dari variabel yang kita modelkan di Fansim. Untuk Bapak Ibu, untuk zoom in dan zoom out-nya di Fansim bisa di scroll saja di mouse dengan menekan kontrol dan kita scroll up atau scroll down. Itu kita bisa membesarkan dan mengecilkan struktur kita, melihat lebih jauh struktur kita atau mendekatkan struktur kita. Nah, untuk penggeseran dari layernya itu kita klik kanan saja, kita tahan. Itu kita bisa menggeser-gesernya. Mungkin itu tambahan saja. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan setiap variabel dengan raw-nya.
Untuk laju kelahiran, saya hubungkan ke kelahiran. Nah, di sini ada jumlah penduduk, itu memiliki hubungan dengan kepadatan. Luas area memiliki hubungan dengan kepadatan, di mana kepadatan memiliki hubungan dengan laju kematian. Faktor pengalih laju kematian dan kepadatan memiliki hubungan dengan kematian, dan laju kematian memiliki hubungan dengan kematian. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat struktur modelnya terlebih dahulu sebelum kita menginputkan equation-nya. Baik. Setelah kita melakukan atau penggambaran struktur model, saya akan save terlebih dahulu ke beda folder dari yang tadi saya tuliskan latihan 2. Untuk pembuatan struktur modelnya, apakah ada kendala dari Bapak Ibu semuanya atau lancar saja? Aman, Mas. Oh ya, baik Bu. Apabila tidak ada kendala. Nah, ini tadi sepertinya tadi ada yang ditanyakan Bu Tuti yang mengenai variabel yang stok tadi. Jadi di sini kepadatan itu termasuk variabel, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa variabel. Ada 2 variabel yang mempengaruhi, jadi tidak hanya yang stok saja yang ada pengaruhnya terhadap variabel lain. Mungkin begitu. Nah, di sini ada fungsi grafiknya, nanti kita akan inputkan ke faktor pengalih laju kematian dan kepadatannya. Apabila sudah membuat struktur modelnya, kita bisa melakukan input model atau persamaan matematisnya dengan sama memakai equation. Untuk equation-nya itu ada Maaf Pak Lukman. ya Ibu. Tadi saya terlambat. Kepadatan, luas area, laju kematian, berarti itu adalah variabel tools-nya ya? Variabel tool-nya. Jadi ini sama-sama variabel, tapi kalau kepadatan kan tidak ada value-nya ya Ibu. Jadi nanti kepadatan itu diambil dari antara luas dan juga jumlah penduduknya. Jadi nanti angka kepadatannya akan berubah setiap tahunnya. Mengapa akan berubah setiap tahunnya? Karena untuk setiap tahun pemodelan jumlah penduduk ini berubah yang dipengaruhi oleh perubahan kelahiran dan juga kematiannya. Sedangkan luas area ini kan mungkin variabel eksogenus ya, atau variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga ini akan tetap luas areanya kalau tidak salah 100 hektar. Jadi akan dari awal pemodelan sampai akhir pemodelan akan sama luas areanya. Akan tetapi untuk kepadatannya setiap tahunnya mungkin akan berubah atau berbeda-beda karena jumlah penduduknya juga akan menambah atau berkurang begitu yang dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh adanya kematian. Di mana kematian itu sendiri dipengaruhi oleh laju kematian. Dan laju kematian itu sendiri dipengaruhi oleh kepadatan. Jadi sini membentuk suatu loop atau berputar terus. Jadi di sini tidak ada habisnya. Jadi dari kepadatan berhubungan dengan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tapi secara tidak langsung juga kepadatan mempengaruhi jumlah penduduk lewat dari laju kematiannya. Mungkin begitu Ibu. Untuk penjelasannya, apakah
sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi atau bagaimana Ibu? Nanti berarti diatur nanti di ininya ya Pak Lukman, di apa formulanya ya. Iya Ibu, nanti kita akan menyebutkan variabelnya karena di sini yang hanya variabel yang ada nilainya itu hanya jumlah penduduk di tahun awal pemodelan, laju kelahiran dan luas area itu tidak, atau konstanta tetap tidak akan berubah dari awal sampai akhir, sedangkan untuk keseluruhan yang lainnya itu akan berubah-ubah. Oh ya, sama ini tidak akan berubah. Ini adalah suatu konstanta tapi berupa grafik. Mungkin lebih jelasnya kita bisa memasukkan saja untuk equation-nya. Untuk yang pertama itu ada jumlah penduduk, itu ada 1000. Untuk unitnya kita memakai jiwa. Tadi saya salah, ternyata jiwa bukan orang. Jadi kita memakai jiwa di sini. Kita bisa klik OK. Nah, untuk laju kelahiran itu 20% atau 0,2. Untuk unitnya kita memakai dimensionless. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya untuk nilai atau konstanta yang terakhir yaitu adalah laju kelahiran 0,2 ya Pak ya? Betul Pak, 0,2 Pak, yaitu 20%. Baik, sedangkan luas area kita ada 100 hektar. Untuk unitnya saya tulis HA saja. Atau hektar. Kemudian klik OK. Jadi itu tadi untuk inputan konstanta atau nilai di awalnya. Nah, apabila sudah untuk ketiga konstanta tadi, kita bisa masuk ke data yang berupa grafik tadi. Mungkin akan jadi ini terlebih dahulu. Nah, oke, untuk selanjutnya untuk di inputan data berupa grafik yaitu faktor pengali laju kematian dan kepadatan, kita bisa klik saja. Nah, di sini yang berbeda itu di tipenya itu konstanta di atas sini. Kita akan menggantinya menjadi lookup. Untuk konstantanya kita akan klik menjadi lookup. Ini adalah inputan data berupa grafik. Nah, di sini akan ada sgraph. Kita klik sgraph-nya. Nah, nanti akan ada muncul input output-nya. Nah, untuk input output-nya Bapak Ibu bisa melihat di PPT itu ada. Saya juga akan menginputkan juga. Mungkin kita bisa menginput bersama. Inputan 0 itu output-nya 0,02. Untuk 5 0,02. Untuk input 5 itu 0,022. Untuk 10 itu nanti 0,024. 15 itu 0,026. 20 adalah 0,028. Dia cuma penampilannya mungkin saya akan tampilkan juga. Di sini inputnya kelipatan 5 yaitu 0, 5, 10, 15, 20 sampai 50. Untuk outputnya seperti ini. Oh, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Oh. Untuk outputnya untuk 0 itu 0,02 dan seterusnya. Itu mungkin saya akan tampilkan saja seperti ini. Untuk Bapak Ibu bisa melihatnya. 22. Pak Lukman, input output ini untuk apa ya nanti ya gunanya ya? Maksudnya data apa ini? Untuk input output itu kan data dari ini kan faktor pengali laju kematian dan kepadatan. Jadi
untuk laju kematiannya itu tidak berupa konstanta seperti yang di awal tadi, akan tetapi dipengaruhi oleh kepadatannya. Seperti contoh, untuk inputan kepadatannya itu 10, maka nanti laju kematiannya itu 0,025 secara otomatis. Nah, untuk kan tadi kepadatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, di mana jumlah penduduknya setiap tahun juga akan berubah. Otomatis kepadatannya juga akan semakin berubah gitu Ibu untuk setiap tahunnya. Nah, nanti kalau di awal tahun itu 10 kepadatannya, nanti di tahun berikutnya mungkin bisa jadi 15, maka nanti laju kematiannya juga otomatis akan berubah menjadi 0,026 Ibu. Jadi untuk nilai dari laju kematian itu nanti akan berubah-ubah karena tergantung dari kepadatannya tersendiri Ibu. Begitu mungkin. Oh, jadi inputnya laju kematian ya? Outputnya kepadatan. Inputnya kepadatannya, untuk outputnya yang di laju kematiannya Ibu. Oh, bukan outputnya kepadatan ya? Laju kematian yang inputnya. Iya Ibu, yang laju kematiannya. Mungkin bisa dibuat terlebih dahulu untuk inputan dari grafiknya Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, untuk inputannya apakah sudah selesai semua dari Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Mas. Oh baik, kalau sudah kita tinggal klik OK saja di sebelah kiri bawah. Nah nanti untuk equation-nya otomatis akan terbentuk tersendiri di sini. Dan kita untuk unitnya tetap sama di MNL, baru kita klik OK. Baik. Untuk selanjutnya akan menginputkan persamaan di kelahiran, itu sama seperti tadi, yaitu jumlah penduduk dikalikan oleh laju kelahiran. Kita tinggal klik cek unitnya, untuk unitnya yaitu jiwa. Kita klik OK. Untuk kepadatan itu jumlah penduduk dibagi oleh luas area dengan satuannya nanti jiwa per hektar. Lalu kita klikkan OK. Yang mana tuh Pak? Yang pertama di kelahiran itu untuk rumusnya jumlah penduduk dikalikan laju kelahiran Pak dengan unitnya jiwa. Oke, terus Kepadatan itu jumlah penduduk dibagi luas area. jumlah penduduk. Oke. Oke. Dibagi luas area dengan satuannya, nanti langsung cek unit saja, langsung muncul jiwa per hektar. Kita klik OK. Mungkin sudah semua. Nah ini yang mungkin cukup berbeda di laju kematiannya Bapak Ibu semuanya. Untuk equation-nya yaitu faktor pengali laju kematian dan kepadatan. Terus nanti kita kurung buka, kita klik kepadatan, kurung tutup. Jadi tidak ada penambahan pengurangan gitu Bu. Untuk unitnya yaitu DMNL atau dimensionless. Laju kematian ya. Klik faktor pengali laju kematian dan kepadatan, kurung buka, kita klik kepadatan, kita kurung tutup, baru kita klik OK. Sebentar. Oh, kepadatan. Karena kepadatan. Oh.
Pak Lukman, Iya Ibu. kalau unit itu kita misal lupa ngisi, nanti pengaruhnya apa ya? Ada pengaruh nggak ke model waktu simulasinya? Nah, Misal nggak untuk diisi. unit itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya Ibu untuk di running modelnya. Jadi ini kita tidak usah menginputkan unitnya pun juga tidak masalah Ibu. Untuk tetap bisa running model, tetapi mungkin kita seperti mengecek apakah benar apa tidaknya formula atau persamaan matematisnya yang kita masukkan. Untuk mengecek unitnya benar apa salah, di sebelah kiri bawah ini ada seperti timbangan, itu ada cek unit, kita bisa klik. Nah, sini ada dua yang salah, yaitu di kematian. Jadi tanpa kita menginputkan unit pun sebenarnya tidak masalah, tetap bisa merunning modelnya. Untuk laju kematian tadi sudah ya Pak Ibu semuanya, yaitu faktor pengalih laju kematian dan kepadatan. Terus di dalam kurung kepadatan, kita klik OK. Untuk kematian kita jumlah penduduk dikalikan laju kematian dengan persamaannya jiwa. Mungkin gitu. Akan kita geser aja. Nah, apabila sudah, kita akan menampilkan grafik juga dengan IO object seperti tadi. Untuk output Workbench Tool, saya akan menampilkan yang jumlah penduduk menggunakan grafik. Jadi kita bisa merunning modelnya. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nanti untuk object type-nya diganti Workbench Tool, Pak. Terus ada kita memilih, ada kalau nggak salah tadi Pak Taufik tadi ada dua kotakan ya Pak. Yang atas itu kita pilih level. Itu kok nggak muncul dia ya? Kotak itu. Mungkin beda. Oh, di situ. Slider di sini beda deh. Input slidernya diklik saja Pak, nanti Klik terus pilih custom Workbench. Workbench Tool Pak, yang paling bawah kalau tidak salah tadi. Oke, terus di bawah tadi kalau tidak salah ada dua kotakan ya Pak. Iya, variable name sama Workbench Tool. Nah, yang Workbench Tool-nya kita pilih level Pak. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nanti untuk object type-nya diganti Workbench Tool, Pak. Terus ada kita memilih, ada kalau nggak salah tadi Pak Taufik tadi ada dua kotakan ya Pak. Yang atas itu kita pilih level. Itu kok nggak muncul dia ya? Kotak itu. Mungkin beda. Oh, di situ. Slider di sini beda deh. Input slidernya diklik saja Pak, nanti klik terus pilih custom Workbench. Workbench Tool Pak, yang paling bawah kalau tidak salah tadi. Oke.